Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memperlihatkan tutorial membuat video dakwah di KineMaster. Namun sebelum kita masuk di aplikasi KineMaster, kita akan membuat konsep di Pixellab terlebih dahulu. Jadi teman-teman, inilah yang akan kita buat nanti ya. Ini akan kita buat konsepnya. Insya Allah sangat mudah teman-teman. Baik, saya default dulu ya. Nah, seperti ini. Baik, pertama-tama teman-teman, kita impor background. Cara impornya boleh lewat plus bagian atas ya teman-teman. Jadi saya menggunakan model landscape ya teman-teman. Ya, terserah bagaimana baiknya. Saya di sini mencontohkan menggunakan metode model atau model landscape ya. Baik, kita impor terlebih dahulu background yang akan kita gunakan. Baik, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih sekitar sini 1:1 ya teman-teman. Nah, kemudian ya diatur ya teman-teman. Posisinya saya mengacu pada pada ujung gunung ya teman-teman, ujung gunung kiri dan kanan. Ya, saya berpatokan pada sebelah kiri teman-teman. Baik. Afwan ya teman-teman karena ada suara tambahan, ada suara pintu ya terbuka. Ya. Baik, kita lanjutkan ke checklist. Nah, kemudian kita besarkan ya relative size ya. Klik ini ya teman-teman, ya, segi 6 ya. Segi 6 sebelah kanan, kemudian relative size Windows Vulkan menjadi 100%. Nah, kemudian centang. Nah, kemudian kita tengahkan teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, setelah begini teman-teman, checklist, kemudian kita masukkan judulnya. Ya, karena ini ceramah dari Ustadz Firanda hafizahullahu taala. Icon A, kemudian plus ya. Kemudian kita edit. Nah, kita edit. Prioritaskan keridhaan Allah. Nah, seperti ini. Nah, untuk judulnya teman-teman, usahakan kita menggunakan judul yang font yang tebal ya. Tebal. Berwarna putih. Kemudian kita atur fontnya. Di sini saya akan menggunakan font display. Iya. Nah, Neo display bold ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita rata tengahkan. Gunakan ini. Oke. Kemudian kita besarkan teman-teman. Iya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kira-kira segini ya. Kira-kira size-nya itu ukurannya 90. Ya, 90 lah. Atau boleh dikurangi sedikit. Ya, enggak terlalu besar ya. Jangan terlalu besar. Jadi, size-nya itu sekitar 85. Baik, kemudian kita tengahkan. Ya, kira-kira di situ posisinya teman-teman. Ya, supaya ini backgroundnya tidak bergerak, kita kunci saja teman-teman. Ya, kita kunci. Nah, seperti ini. Kita kunci. Kita jangan lupa tengahkan untuk mengantisipasi supaya backgroundnya betul-betul di tengah-tengah. Baik, selanjutnya kita masukkan nama Ustadz. Nah, ya, pilih lagi icon A, kemudian plus. Ya, nama Ustadz itu Ustadz Firanda. Al-Ustadz
Firanda Andirja. Beliau sangat pakar tentang akidah, teman-teman. Andirja, Masya Allah, hafizahullah ta'ala. Baik, kita ubah menjadi warna putih ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman, kita gunakan font yang tipis ya. Gunakan font yang tipis supaya serasi dengan judulnya tebal. Kalau yang ini tipis ya teman-teman. Monserrat, saya gunakan Monserrat untuk kata ustadz, Monserrat like ya. Kemudian untuk ustadznya gunakan yang agak-agak di atasnya Monserrat like, yaitu Monserrat reguler ya, seperti itu ya. Kemudian oke. Nah, kemudian kita kecilkan sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kalau rasanya teman-teman ini agak tenggelam dengan warna background, maka beri shadow ya. Ya, centang shadownya itu warna hitam. Nah, seperti ini ya. Oke, naikkan sedikit blurnya sekitar 12. Oke. Setelah itu kita masukkan kita copy saja ini, kemudian kita ganti hurufnya jadi font Arab ya. Doa untuk Ustadz Hafizahullah ta'ala. Ta'ain ta'ala. Nah, alif bengkok. Nah, untuk ini font Arabnya ini kita gunakan font yang agak tipis juga ya. Saya akan kirimkan font Arab ya teman-teman ya. Saya sudah sediakan ya, tinggal teman-teman impor. Nah, seperti ini. Sepertinya mau dikecilkan ya teman-teman ya, kira-kira 36 lah. Ini juga kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian tengahkan ya. Kalau rasanya sudah pas ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ingin pastikan teman-teman semua ini posisinya di tengah-tengah. Semua posisinya di tengah-tengah. Nah, bagaimana caranya menggeser secara bersamaan ini nama ustadz dengan doa untuk beliau? Nah, begini caranya teman-teman. Klik ini belah ketupat bagian atas, kemudian klik ini teman-teman ya, bagian bawah ya. Kemudian centang nama ustadz dengan doanya. Nah, kemudian pilih ini yang pensil ya teman-teman. Ini pensil bagian kiri kedua dari kiri. Kemudian position ya ini. Oke. Kemudian jangan lupa aktifkan penggarisnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita satu ya, ini saja. Kemudian kita geser-geser, perkirakan bahwa dia sudah di tengah atau tidak. Ya. Perkirakan di sini teman-teman, di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman, supaya lurus. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah seperti itu, nah, kemudian nanti dibawa di sini teman-teman. Adalah penggaris garis ya. Anggaplah seperti waktu ya. Ada bulir titik yang maju nanti di sini. Di sini berjalan seperti waktu ya, seperti kalau teman-teman memutar mortal di HP, di sini kan ada di bawah akan berjalan toh. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita buat animasinya nanti. Baik, cara membuatnya adalah
klik ini segi 6 berlapis, kemudian shapes ya, kemudian aktifkan penggarisnya, kemudian aktifkan juga magnetnya ini ya, kemudian ya tarik ini sampai mentok ya, sampai menyala, kemudian ya atur saja ya. Kalau ingin memastikan tengah, maka geser ini sampai menyala tengahnya, itu menandakan bahwa dia sudah di tengah. Geser sedikit, kecilkan sedikit. Nah seperti ini teman-teman. Jangan lupa warnanya warna putih ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian kita checklist. Nah coba kita lihat. Nah seperti ini teman-teman, sudah ada garisnya. Nah nanti di sini teman-teman, di tengah-tengah adalah subtitlenya teman-teman ya, subtitle dari perkataan Ustadz ya, seperti itu. Kemudian kita akan memberikan garis di sini dua teman-teman, supaya nampak ada variasi sedikit. Nah seperti itu. Caranya adalah kita gunakan saja font ya teman-teman, icon A kemudian plus, kemudian kita edit ya, masukkan ya icon-icon yang ada di sini ya, dekor ini. Oke, selesai. Baru warna putih teman-teman. Oke. Nah selanjutnya tinggal teman-teman atur. Bawa dia ke bawah ya, sampai mendekati itu. Oke, kurangi sedikit, perkirakan dia di tengah-tengah teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian copy saja teman-teman, copy ya, bawa lagi ke sana. Saya percepat ya, saya rasa sudah mengerti, jadi saya percepat saja. Nah seperti ini. Lanjut, kemudian kita copy, kemudian kita beri ukuran sedikit, yaitu sekitar 60. Oke, supaya berbeda dengan ukuran yang satunya ya teman-teman. Oke, silakan digeser-geser. Perkirakan saya teman-temannya bahwa dia sudah lurus. Oke, kemudian copy lagi. Sepertinya dia tidak lurus teman-teman. Begini caranya supaya dia kan ini kalau dia digeser agak mengganggu ya, ini seperti bingkainya. Cara menggesernya supaya dia tidak kelihatan bingkainya, begini caranya. Checklist ini, kemudian checklist ini, kemudian ini, dan position. Nah kemudian silahkan geser. Yang ini yang bergerak ya teman-teman, yang ini. Oke ya. Nah seperti itu. Nah oke. Nah harap bersabar teman-teman, bersabar ya, nggak usah saya terlalu cepat-cepat karena nanti ada peserta yang kewalahan. Bagian sudah mahir, silahkan diatur kecepatan YouTube-nya ya, pemutaran YouTube-nya atau pemutaran video teman-teman ketika memang sudah di-download ya ini videonya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian atur manual ya. Terus kalau sudah seperti ini, kita akan menambah footer teman-teman atau logo. Bagian tidak memiliki logo tidak mengapa, buat footer saja. Sebentar saya perlihatkan cara membuat footer yang singkat ya. Setelah itu teman-teman, sepertinya ini mau digeser sedikit ke bawah ya. Caranya adalah
sebelah ketupat bagian atas, kemudian ini bagian bawah ya teman-teman. Kemudian kita checklist semua elemen yang ingin kita geser. Kemudian pensil ya, icon pensil, kemudian position, kemudian kita geser ke bawah. Nah, akan bergerak secara bersama teman-teman. Itu salah satu triknya ya, supaya kita semua tidak kewalahan geser satu-satu. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara membuat footer. Import ya icon media sosial. Ya, harap bersabar teman-teman, bersabar. Pixel Lab. Nah, cari media sosial. Ya, saya akan kirimkan bahan-bahannya teman-teman. Afwan, sepertinya agak lama saya dapat ini teman-teman. Ini oke, kita crop ini. Oke, nah kemudian ganti warna putih. Ini agak lama teman-teman ya. Oke ya, media sosial teman-teman jangan terlalu besar ya, supaya ya, supaya elegan dilihat juga, dan juga orang yang ingin share itu tidak merasa berat men-share-nya. Ya, salah satu faktor orang itu enggan untuk men-share postingan kita karena footernya itu terlalu besar. Artinya bersifat terikat kalau footer itu terlalu besar. Saya contohkan di sini, saya akan membuat footer aljabar misalnya. Terserah teman-teman mau gunakan media sosialnya ya, silahkan ya, silahkan berkreasi, tidak mesti nama akun Istiel Jabar ya. Baik, oke, selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya. Saya selalu menggunakan font menserat teman-teman. Oke, terus kita ubah warnanya warna putih. Baik, lanjut. Kemudian kita kecilkan. Nah, ini juga nggak terlalu besar ya, usahakan ya 22 lah, atau 20. Oke, 21 cukup. Nah, setelah itu kita atur kelurusannya. Ini mungkin sepertinya mau ditambah teman-teman ukurannya. Oke. 11 saja. Oke, cukup 12 ya. Silakan disesuaikan ya teman, sesuai selera. Ya, untuk mempercepat di sini saja supaya kita tidak bingung. Ya, ini mode landscape pertama kali saya gunakan teman-teman, jadi agak sedikit menyelesaikan Istiel Jabar WNM, karena kami ingin menyelesaikan dengan KineMaster. KineMaster itu otomatis landscape teman-teman. Ya, tidak bisa ya pada umumnya kita gunakan. Ya, perhatikan keseimbangan teman-teman. Maksud saya keseimbangan seperti ini, antara jarak sini dengan jarak sini. Ya, supaya rapi. Baik, ya. Oke. Nah, setelah itu masukkan logo. Kalau teman-teman tidak mempunyai logo, tidak mengapa. Afwan, saya tidak atur terlebih dahulu ya.
Nah, tips juga memberikan logo pada desain kita itu jangan terlalu besar logonya. Ya, itu saya tadi footer saja itu harus menyesuaikan. Ya, jangan terlalu besar logonya teman-teman. Karena orang itu atau audiens itu atau target dakwah kita atau orang-orang ingin men-share-nya itu enggan untuk men-share-nya teman-teman kalau logonya itu terlalu besar. Nah, setidaknya adalah penanda bahwa ini adalah desain kita sehingga orang tidak gampang mengcrop. Ya, sekitar inilah besarnya teman-teman. Jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah jadi konsepnya teman-teman. Selanjutnya ini kita akan save ya. Save, jangan lupa teman-teman di save as project ya. Jangan lupa save as project. Ini save ya, apa namanya? Misalnya template video. Nah, seperti itu. Selesai. Oke, sudah tersave ya. Kemudian kita save image ya teman-teman. Ya, untuk pertama ini yang kita save karena ada beberapa yang akan kita save. Kemudian pilih ultra, kemudian save to gallery. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan sembunyikan beberapa elemen seperti logonya, apalagi dan backgroundnya. Oke, setelah itu kita akan transparankan ini. Pilih ini ya teman-teman, ini bawa ya segi 4 kemudian transparan. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti di video teman-teman. Kemudian kita save image. Oke. Jadi usahakan ya pelan-pelan dan cermati baik-baik. Nah, kita akan masuk ke KineMaster teman-teman. Nah, ini saya sudah edit ya teman-teman. Kita akan keluar dulu. Nah, di sini setelah kita memasuki aplikasi KineMaster, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita klik ya yang bundar yang besar ya, ada 3 bundar, kemudian kita klik yang tengah. Kemudian kita pilih rasio 1:1. Nah, kemudian teman-teman ketika tidak muncul kata gambar ya, kata gambar seperti ini, maka klik di sini di atas teman-teman. Ya, sebelah kanan atas ya. Kemudian pilih gambar, icon galeri, kemudian pilih gambar ya. Kemudian pilih latar hitam. Nah, latar hitam ini teman-teman. Ya. Kemudian kita geser sampai 1 menit. Ya, kenapa bukan langsung backgroundnya? Karena apa ya? Biasanya teman-teman itu kalau langsung background nanti nampak warna hitam di depan video teman-teman. Makanya kita beri apa namanya sebentar sampul ya, tidak langsung dari backgroundnya ya. Kita kasih 1 menit ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman teliti ya, teliti 1 menit pas. Sini saya tidak bisa pastikan pas, sangat pas sekali ya, karena ya saya lagi merekam ya. Gitulah, mau kita potong sebelah kanannya. Baik. Nah, setelah itu teman-teman kita masukkan sampul, yang pilih lapisan ya, media, kemudian pilih folder Pixel Lab, kemudian ini
Nah, kemudian pilih ini teman-teman, ini yang kedua. Nah, kemudian pilih yang kedua ini, samping off. Kemudian centang oke. Ya, dia otomatis akan menyesuaikan dengan kanvas. Nah, selanjutnya ini teman-teman yang sampulnya kita beri 1 detik saja, karena dia hanya fungsinya sebagai sampul ya. Oke, baik. Setelah itu kita masukkan background ya, pilih lapisan lagi, kemudian masukkan background. Nah, pilih backgroundnya teman-teman, ini. Baik, kemudian kita besarkan. Nah, ini kita berpatokan sama ujung gunungnya ya, ujung gunung atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser ke atas. Nah, pastikan ada warna merah yang menyala di tengah teman-teman. Itu menandakan bahwa dia sudah di tengah-tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Ouch. Pastikan dia di tengah-tengah teman-teman. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya, kita ke sampulnya baru kita geser. Kemudian kita pilih lapisan lagi. Nah, kita masukkan judulnya teman-teman, judul dan teman-temannya, pixel lab. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kita besarkan secara manual teman-teman. Pastikan dia tengah-tengah ya. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita akan crop ini. Kita akan pangkas, pilih pangkas, kemudian kita geser. Kita sisakan saja judulnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat ya. Duplikat ini teman-teman judulnya. Kita pilih klik titik 3 bagian kiri atas, kemudian duplikat. Kemudian kita apa lagi namanya? Kita crop lagi, pangkas ya. Kemudian kita sisakan nama Ustadz ya. Kemudian judulnya kita pangkas. Nah, seperti itu teman-teman. Kita centang. Nah, kemudian kita copy lagi nih, duplikat lagi nih. Nah, duplikat. Nah, kemudian kita crop lagi. Lakukan hal yang sama, sisakan watermarknya atau footernya dengan garis waktunya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita panjangkan ini sepanjang apa? Persis sama panjang dengan waktunya di atas. Nah, sebentar kita sesuaikan ya. Ya, kita potong sebentar. Insyaallah. Lanjut. Nah, seperti itu. Oh iya, mana backgroundnya? Ya, backgroundnya pun kita panjangkan sampai, bukan sampulnya ya teman-teman, tapi background yang dipanjangkan sampai 1 menit. Iya. Oke. Selanjutnya kita kembali tadi ke apa namanya? Ke ini. Sampulnya menjadi patokannya awal. Kemudian kita masukkan lapisan lagi tapi huruf ya, teks. Di sini saya mengambil titik, kita spasi ya, supaya mudah menggerakkan sebentar. Berikan spasi di kanan dan di kiri. Baik, pilih. Kemudian kita ubah warnanya teman-teman. Ini warna, oke, warna merah ya. Ya, kemudian kita besarkan teman-teman. Ya, kira-kira segini besarnya. Nah, sesuai dengan keinginan teman-teman bagian besarnya. Kemudian ya, kita geser ini ke ujung garis ya. Ini seperti kalau kita memutar mortal ada di bawah itu teman-teman, namun tidak sama persis ya, karena belum ditahu caranya. Nah, itu setidaknya bisa mendekati ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih ini ya, pilih, kemudian klik kunci. Nah, kemudian geser ini sampai di ujung. Oh, belum ya, afwan, kita ulang ya, afwan, kita ulang, kita ini sampai 1 menit ya teman-teman. 1 menit ini
pastikan dia lewat 1 menit teman-teman. Ya, kita pangkas memang. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita geser dulu ini sampai ke ujung garisnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pilih kunci. Ya, pastikan kita tekan dulu ini teman-teman ya. Ini titik teks titiknya. Kemudian kita pilih kunci sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian kita geser ini sampai di ujung. Nah, terus kita sentuh layar ya. Kita geser ini sampai di ujungnya juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita centang pojok kanan atas. Nah, dia akan seperti begini teman-teman. Dia akan jalan. Nah, seperti itu kan, supaya kelihatan apa namanya? Dia berpatokan pada waktu ya. Masya Allah. Dipahami ya. Nah, kemudian kita masukkan teman-teman mortalnya, apa, ceramah Ustadz ya. Ceramah Ustadz ya, klik lapisan klik audio, kemudian astagfirullah, ada suara sensor teman-teman, album. Nah, saya sudah kirimkan di apa namanya, di grup materi ya teman-teman. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas. Oke, sudah kita tambahkan. Ini pas 1 menit teman-teman. Ingat perkataan para ulama, ridwan. Oh iya, tadi apa namanya, sampulnya teman-teman mau digeser ke paling depan ya teman-teman. Kita klik sampulnya, kemudian klik titik 3 bagian pojok kiri atas, kemudian kita majukan, pindahkan ke depan. Nah, seperti itu. Coba kita putar. Nah, oh iya. Oh, ini untuk apa namanya, judulnya kita kasih animasi masuk ya. Judulnya paling atas, animasi masuk, kemudian kita pilih pop. Nah, coba. Nah, seperti itu. Ya, untuk nama ustadznya kita beri animasi masuk, yaitu slide down ya. Nah, seperti itu. Ini yang dibawahnya footer dan garis waktunya kita beri animasi masuk, memudar, dan kita beri 0,5 saja kecepatannya. Nah, coba kita putar. Nah, seperti itu. Ingat perkataan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memberi subtitle ya. Bagaimana caranya supaya subtitlenya ini tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu lama, tidak mengimpor terus. Nah, perhatikan teman-teman. Gini caranya. Pilih lapisan. Ya, terlebih dahulu saya menyarankan untuk mendownload font-font yang akan digunakan. Di sini kita klik ya, market ini, ikon market. Aktifkan dulu datanya. Ya, klik tadi ikon market ya teman-teman. Kemudian pilih teks ya, paling bawah. Ya, untuk Arabnya, font Arab. Ya, download ini teman-teman ya. Apa ini? Ya, saya lihat. Nah, ini Amir ya. Ini ya, saya sudah install ya teman-teman. Ya, ini akan ini keren-keren, yang bagus ya. Ini juga bagus. Ini juga keren ya, ini. Mana lagi? Ya, saya sudah download yang menurut saya keren itu teman-teman. Ya, Amir ya. Iya, ini juga keren, Hamid. Ya. Kemudian teman-teman, untuk efek suaranya, ya, kicauan burung ya. Ini ya teman-teman, klik kemudian umum. Kemudian download burung bernyanyi. Ini teman-teman ya. Oke, itu sebentar akan kita gunakan. Baik. Nah, begini teman-teman cara
menambahkan subtitle. Ya, pilih lapisan, kemudian teks. Nah, masukkan kalimat yang pertama itu dari Ustadz Firanda. Nah, ini kita hapus dulu ini. Ingat perkataan para ulama. Nah, ini. Nah, saya ubah jenis fontnya itu Roboto. Teman-teman juga download untuk huruf Latin ya. Roboto Android. Saya gunakan di sini Roboto medium italic. Oke, cukup, sepertinya cukup ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur ya teman-teman. Kita bawa ke tengah, kemudian kita atur besarnya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Seperti ini. Ya, kira-kira cukup ini. Kalau sudah memastikan dia di tengah-tengah, maka silahkan dilanjutkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita beri animasi masuk, yaitu memudar. Kecepatannya 1. Nah, seperti itu. Untuk animasi keluarnya juga memudar. Kecepatannya juga 1 ya. Seperti itu. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Ustadz. Ingat perkataan para ulama. Nah, ingat perkataan para ulama. Kemudian kita pangkas. Pangkas katanya, potong ya. Dan potongnya itu bagi 2 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ya. Dan ini kita panjangkan sampai 1 menit. Nah, yang kedua ya. Kita panjangkan sampai 1 menit. Nah, kita potong sebelah kanannya. Nah, seperti itu ya. Ya, kemudian kita kemudian ini yang kedua. Ya, kita sisakan 1 huruf saja. Huruf T. Oke. Nah, seperti itu. Nah, Para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Nah, kemudian itu lagi dipotong lagi bagi 2. Nah, kemudian ganti dengan font bahasa Arab. Nah, ini kalau ada clipboardnya teman-teman sangat membantu. Ya. Ridwan nas ya. Ya, kemudian kita ganti font Arabnya. Font Arab saya gunakan Amiri reguler. Oke. Terlalu tipis ya. Gunakan yang tebal-tebal. Amiri Bold. Oke. Nah, seperti ini. Saya besarkan sedikit ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah keren ya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Sungguhnya mencari keridhaan manusia. Ya, sungguhnya mencari keridhaan manusia. Nah, lagi-lagi, kemudian ya edit lagi. Begitu seterusnya teman-teman sampai habis yang dikatakan oleh Ustadz. Sungguhnya mencari keridhaan manusia. Ya, seperti itu. Lanjut. Merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Kita potong lagi. Begitu seterusnya teman-teman, tanpa harus mengimpor lagi. Jadi semua efek animasinya itu sudah tercopy. Jadi kita tidak mau menambahkan lagi efek-efek, tidak menambahkan lagi animasi-animasi. Jadi sudah tercopy semua. Jika Anda adalah orang baik, jika Anda adalah orang yang baik, tidak apa-apa saya selesaikan sampai akhir ya teman-teman. Jika Anda adalah orang-orang baik, maka Anda akan dicela oleh orang-orang yang buruk. Nah, gitu. Silahkan dipercepat teman-teman. Ya. Maka Anda akan dicela orang-orang yang buruk. Baik. Jika Anda adalah orang yang buruk,
maka niscaya Anda akan dicela oleh orang-orang yang baik. Oleh karenanya mustahil Anda akan selamat dari cercaan manusia. Oleh karenanya mustahil Anda akan selamat dari cercaan manusia. Ini nasihat yang indah dari Ustadz yang nggak perlu galau ketika mendapatkan cercaan oleh manusia. Oke, sepertinya ini mau kita olehnya, karena itu mustahil Anda akan selamat. Oke, seperti itu. Akan tetapi di sana ada tujuan yang bisa Anda raih. Akan tetapi Anda bisa raih. Akan tetapi di sana ada tujuan yang Anda bisa raih. Ini. Oke, lanjut. Yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Kapan Anda ingin meraih keridhaan Allah, maka Kapan Anda, kita dengarkan dulu. Ta'ala. Kapan Anda ingin meraih keridhaan Allah, maka keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Kita edit. Maka Anda bisa dapatkan. Maka Anda bisa dapatkan. Bahkan meskipun seluruh manusia mencerca Anda. Bahkan meskipun seluruh manusia mencerca Anda. Masya Allah. Nasihat yang sangat indah dari Ustazuna. Ingat, yang penting Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang terpenting Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang terpenting Anda diridhoi oleh Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Subhanahu wa taala. Seluruh cercaan manusia tidak akan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat Anda seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
jika Anda telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang penting, keridhaan Allah Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan bisa mengangkat martabat Anda sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihatlah perkataan terakhir ya teman-teman. Sebaliknya, meskipun Anda, seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan mampu mengangkat derajat Anda sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nasihat yang sangat. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda. Oh, ini dulu ya. Afwan teman-teman. Salin potong. Oke. Pilih. Anda telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka sepertinya selengkap saja. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan mampu mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat derajat Anda sebaliknya, meskipun terlalu sudah cocok tadi. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan bisa sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan mampu mengangkat derajat Anda. Mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara menambahkan subtitle. Ingat perkataan para ulama, cara menambahkan subtitle supaya kita tidak repot-repot lagi mengimpor setiap lapisan. Ya. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Sungguhnya mencari keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan
kicauan burung teman-teman. Ya, mana tadi itu sampulnya? Nah, ini kita berpatokan sama sampul ya. Nah, kemudian kita masukkan audio, kemudian efek suara, kemudian bird singing ya, kemudian oke, plus. Nah, seperti ini. Oke. Bird singingnya ini saya akan potong. Karena kenapa? Ya, kita ingin besar ya suaranya sini. Kita potong, bagi, langsung saya potong ini, saya hapus. Kemudian ini ya, share, oke. Ingat perkataan para ulama. Nah, kita tinggikan dulu ini suaranya ya, oke. Ingat perkataan para ulama. Nah, kemudian kita bagi dua ini suara, efek suaranya ya. Kemudian ini kita turunkan lagi efeknya sampai 50 supaya tidak mengganggu suara Ustadz. Nah, gitu. 50 ya, atau 51 apa-apa. Nah, kemudian kan ujungnya ini nggak sampai ya, nggak sampai ini. Nah, kemudian kita copy saja, duplikat. Nah, kemudian ini kita geser sampai ujung ya, kira segini ya. Kemudian ini kita sampai ujung ya. Ya, kita potong saja. Ya, kita potong. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Nah, nama suara Ustadz kita perbesar. Nah, seperti ini supaya tambah jelas. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Sungguh. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan efek hujan. Efek hujannya mulai dari awal ya. Ya. Baik, kita pilih lapisan. Ya, saya sudah kirimkan di grup materi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita besarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, oke, sampai full. Kemudian checklist. Kemudian teman-teman kita ingin menghapus warna hijaunya. Begini, pilih kunci chroma, kemudian aktifkan enable-nya. Kemudian ini 26 ya, 26, ini di bawah 21, atau sesuai selera teman-teman bagaimana baiknya. Nah, kemudian masih ada warna hijaunya. Nah, pilih di paling bawah filter warna, kemudian pilih dasar, bisa B02, tapi saya sini menggunakan B32. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Coba kita lihat. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Nah, kita ingin geser ini efek hujannya ke belakang ya, supaya tidak menghalangi tulisan ke belakang. Oke. Kemudian ini efek hujannya kita majukan satu kali. Majukan, pindahkan ke depan, majukan satu kali. Oke. Coba kita lihat lagi. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Nah, sudah pas ya. Jadi gitu teman-teman, insya Allah sangat mudah, tapi butuh kesabaran. Ya, jangan putus asa ya, seperti itu teman-teman. Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Nah, seperti itu. Setelah kita kita pastikan semua sudah selesai, maka kita akan ekspor ya. Kita expose ya. Klik yang di atas ya, kanan atas. Kemudian ini pilih 70 saja teman, 720 ya. Kemudian ini 30. Kemudian yang paling bawah teman-teman, paling bawah kita pilih rendah saja ya. Insya Allah ini kualitasnya bagus ya.
gitu. Kemudian kita ekspor. Nah, kita tunggu. Nah, begitu ya teman-teman, cara mengedit video di KineMaster. Video ceramah pendek, insyaallah. Semoga kita istiqomah menebarkan kebaikan. Ya, cukup ya teman-teman, untuk tutorial kali ini sudah jadi. Selamat praktik. Tugasnya dikumpulkan di grup WA. Mohon maaf ketika lambat ya teman-teman. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.